Horas Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 40 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah dan bersukarialah air putih Sion, sebab sesungguhnya Aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepada-Mu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin.
Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Hukum yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan, tetapi hari itu adalah hari Sabatmu Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau adalah anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia bermimpi pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang keempat, hormatilah ayat hukum, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumahmu sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledanya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Maka kita bersama-sama untuk melakukan perbuatan sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyah. Bimbing dan ajarlah kami, ya, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepada-Mu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus. Oleh sebab Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Maka kita mendengar dari Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang penantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang hadir, dan Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis di dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-7 sampai 13. Marilah kita membaca secara responsif. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus yang telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau dan antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Semoga Allah, sumber pengharapan, memberikan
supaya oleh kepada Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Shalom, Orasma Dita Shalom. Warta Jemaat Minggu Advent keempat, tanggal 19 Desember 2021. Kami akan membacakan beberapa poin dari Warta Jemaat kita. Bagian yang pertama, pelayanan. 1. Pelayanan Sakramen Baptisan Kudus. Hari ini Minggu 19 Desember 2021 pada ibadah pukul 11 WIB,
gereja kita melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada 22 orang anak yang akan dibaptis. Bagian kedua persekutuan atau koinonia. 1. Perayaan Natal seksi ama dan seksi parokuan. Pada hari Rabu 22 Desember 2021 pukul 18 WIB bertempat di gereja, seksi ama dan seksi parokuan gereja kita akan melaksanakan perayaan Natal. Diberitahukan kepada seluruh ama dan parokuan supaya menghadiri perayaan Natal ini. Yang kedua, bagian Natal keluarga. Dihimbau kepada seluruh warga jemaat supaya mengadakan kebaktian Natal keluarga di rumah masing-masing pada hari Kamis 23 Desember 2021 pukul 20 WIB. Acara kebaktian Natal keluarga serta amplop persembahan Natal keluarga telah disediakan oleh gereja. Yang ketiga, jadwal ibadah Natal umum 24 Desember 2021. Jumat 24 Desember 2021, gereja kita akan melaksanakan ibadah perayaan Natal umum. Adapun jadwal pelaksanaannya adalah pukul 15 WIB, pukul 17 WIB, dan pukul 19 WIB. Dimohon kepada seluruh jemaat untuk dapat memperhatikan dan mengikuti ibadah sesuai jadwal tersebut. Yang keempat, Natal pertama 25 Desember dan perjamuan kudus. Sabtu 25 Desember 2021 gereja kita akan melaksanakan perayaan Natal pertama sekaligus pelayanan sakramen perjamuan kudus. Ibadah perayaan Natal pertama ini akan dilaksanakan pada pukul 07.00 WIB, pukul 09.30 WIB, dan pukul 12.00 WIB. Dan untuk ibadah sore pukul 17.00 WIB. Dimohon kepada seluruh jemaat untuk dapat memperhatikan dan mengikuti ibadah sesuai jadwal tersebut. Lahan parkir selama perayaan Natal telah disediakan gereja di lapangan samping sebelah kanan gereja ini. Yang kelima, perayaan Natal kedua dan pajak konon situa. Minggu 26 Desember 2021, gereja kita akan melaksanakan ibadah perayaan Natal kedua. Adapun jadwal pelaksanaan ibadah minggu seperti biasa, yaitu pukul 7, 9, 11, sekaligus pajak konon situa dan pukul 17 WIB. Dimohon kepada seluruh warga jemaat untuk memperhatikan jadwal pelaksanaan ibadah minggu. Yang keenam, perayaan Natal sekolah minggu. Minggu 26 Desember 2021, gereja kita akan melaksanakan ibadah perayaan Natal sekolah minggu online melalui YouTube channel HKBP Cimahi Sisingamangaraja. Adapun jadwal pelaksanaan perayaan Natal sekolah minggu sebagai berikut. 1. Perayaan Natal sekolah minggu kelas kecil mulai pukul 8 WIB. Yang kedua, perayaan Natal sekolah minggu kelas besar mulai pukul 9 WIB. Dimohon kepada seluruh orang tua anak sekolah minggu untuk mengarahkan anak-anak mengikuti ibadah perayaan Natal sekolah minggu. Bagian yang ketiga, pelayanan kasih atau diakonia. Kebaktian dan pemberian
Bakti Natal pada hari Selasa 21 Desember 2021 pukul 10 WIB bertempat di gereja akan dilaksanakan kebaktian dan penyerahan Bakti Natal kepada Sintua pensiun, ama dan ina nama baru, anak warga jemaat yatim dan piatu, dan jemaat sakit menanggung. Oleh karena itu, Sintua W akan menyampaikan undangan kepada warga jemaat yang akan menerima bakti Natal. Dimohon kehadiran seluruh Sintua dan panitia Natal bersama dalam kebaktian dan penyerahan bakti Natal tersebut. Warta ini sekaligus undangan. Bagian keempat, berita pembangunan. 1. Persembahan khusus untuk pembangunan. Hari ini Minggu 19 Desember 2021 kita akan menyampaikan persembahan khusus untuk pembangunan pada ibadah pukul 7, 9, 11 dan pukul 17 WIB. Persembahan ini akan kita antar ke depan altar setelah persembahan kedua. Yang kedua, pencarian dana pembangunan. Terpujilah nama Tuhan. Proses pembangunan halaman gereja lantai 2 dan tangga utama masuk gedung gereja seluas 616 meter persegi sedang berlangsung. Sehubungan dengan ini, dimohon kepada seluruh warga jemaat untuk dapat mengangsur atau melunasi dana pembangunan untuk digunakan dalam proses pembangunan. Mengingat dana yang dibutuhkan dalam pembangunan ini tidak sedikit, maka kepada seluruh warga jemaat, mari kita wujudkan partisipasi kebersamaan kita bahu-membahu memenuhi dana pembangunan ini demi pujian dan kemuliaan Tuhan. Laporan keuangan pembangunan 11 Desember hingga 17 Desember 2021. Saldo minggu lalu 784.566.250 rupiah. Penerimaan sumbangan pembangunan halaman gereja dan tangga utama 21 juta rupiah. Dari keluarga Bapak P. Sakala Ibu Sirait Wik Efrata 500.000 rupiah. Bapak J. Sijabat Burnadab Wik Julia 500.000 rupiah. Bapak Setua S. Ambarita Boru Manalu Wik Bethesda 500.000 rupiah. Bapak J. Pasaridi Boru Tanggobolon Wik Julia 500.000 rupiah. Bapak R. Sitio Boru Panjaitan Wik Bethesda 500.000 rupiah. Bapak Setua J. Siaturi Boru Simamora Wik Herbon 5 juta rupiah. Bapak Pendeta B. Lumbantobi STH Boru Kota-Kota Wik Jetun 1.500.000 rupiah. Bapak JST JP Takun Bornabit Puluh Wik Kanan 1 juta rupiah. Bapak LB Lumbal Raja Boru Sitopur Wik Kanan 500.000 rupiah. Bapak Setua J. Angkat Boru Siahaan Wik Bethlehem 10 juta rupiah. Nyonya Siahaan Boru Sialagan Wik Galilea 500.000 rupiah. Pengeluaran 198 juta rupiah, yaitu pembayaran kontraktor permit ketiga 15%. Saldo minggu ini 607 juta 566.250 rupiah. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara seiman yang dikasihi oleh Kristus Yesus, marilah kita mendengarkan berita sukacita di minggu hari ini, di minggu Advent yang keempat, yang tertulis dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-7 ayat 10 sampai ayat 16. Demikianlah tertulis. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan daging dan madu sampai dia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya atau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikian bunyinya. Bapak Ibu Saudara seiman yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat ini kita telah memasuki minggu Advent yang keempat. 4 lilin di depan telah menyala dengan 3 warna violet dan 1 warna merah muda. Kalau kita mengingat kembali amanat di dalam minggu Advent, penantian Kristus di dalam kelahirannya dan kedatangannya yang kedua kali di Advent yang pertama, kita diingatkan dengan lilin pengharapan agar setiap orang percaya tidak hilang harapannya. Meskipun di situasi yang kita hadapi, banyak hal yang kita hadapi, jangan hilangkan harapan dalam hidupmu. Karena Kristus yang datang itu adalah Kristus yang memberikan pengharapan. Di lilin Advent yang kedua pada 2 minggu yang lalu adalah lilin love atau cinta kasih. Kristus yang datang itu adalah Kristus yang membawa kasih dalam kehidupan ini. Maka pastikan kita juga adalah orang-orang yang terus menunjukkan kasih dalam kehidupan kita. Seperti Kristus yang mengasihi, kita pun juga hendaknya mengasihi. Agar seluruh hati kita dipenuhi kasih. Tidak lagi kebencian, kemarahan, tetapi kasih yang daripada Kristus. Di Advent yang ketiga yang lalu kita ingatkan agar dalam minggu Advent itu kita hendaknya bersuka cita, joy. Pastikan amanah hidupmu terus bersuka cita. Pandemi boleh terjadi, tapi sukacita tidak boleh hilang dalam kehidupanmu. Karena apa? Kristus yang datang itu membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Dan Advent yang keempat kembali menyalakan, yaitu Advent peace, damai sejahtera. Kristus datang ke dunia ini membawa damai sejahtera. Dia mau mendamaikan hati kita. Sambut dia yang beraja damai itu mau tinggal untuk mendamaikan kehidupan. 4 Advent ini mengingatkan kita dalam menyambut dia, mempersiapkan hidup kita bahwa kita harus berpengharapan, kita harus mengasihi, kita harus bersuka cita, dan kita hendaknya dipenuhi oleh damai sejahtera. Kabar baik itulah yang kita dengarkan juga di minggu Advent yang keempat ini dalam firman Tuhan saat ini yang mengingatkan bahwa Tuhan masih beserta kita. Tuhan masih bersama kita. Topik minggu kita adalah Immanuel, Allah beserta kita. Sebelum apapun kehidupan kamu, seberapa bergumulan amanah, bagaimana caranya musuh bersekongkol menghancurkan engkau amanah, Tuhan saat ini masih beserta. Maka
Damai sejahtera itu harus ada dalam diri kita saat ini. Karena Tuhan Immanuel, sampai saat ini Tuhan masih bersama kita. Sejak manusia diciptakan oleh Allah, Tuhan terus merindukan menciptakan manusia itu agar bersekutu dengan Allah, dekat dengan Allah. Tetapi ketika jatuh ke dalam dosa, persekutuan itu semakin rendah dan menjadi dosa. Namun Allah berkali-kali terus-menerus membangun perjanjiannya untuk membangun kembali persekutuan dengan Allah. Terus-menerus, berulang-ulang. Dia tunjukkan dirinya dalam sebuah belukar yang terbakar itu kepada Musa, kepada Samuel. Dipanggil berulang-ulang, Samuel, Samuel. Terus dia menunjukkan janjinya bahwa dia terus menyertai umatnya. Berbagai cara Allah selalu berusaha membangun rasa kebersamaan itu, Immanuel itu, yang Allah beserta kita itu. Bahkan dia datang melalui kelahiran Yesus Kristus. Dalam Yesus ada kepenuhan Allah. Berulang-ulang sampai dia mau menjadi manusia. Dia mau menjadi yang hina di tengah-tengah dunia ini. Dia mau menyentuh kehidupan itu. Allah menunjukkan sesungguhnya dia dekat bersama kita. Amanah, dalam firman Tuhan hari ini ada dua bentuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan tetap bersama kita bahkan saat iman kita hilang, iman kita semakin mengecil, iman kita semakin buta. Bahkan kita lihat dalam teks ini bagaimana Raja Ahaz imannya semakin buta. Karena apa? Karena dia tidak lagi percaya kepada Allah, akan kekuatan Allah. Sampai-sampai Allah menawarkan tanda, mengajak Ahaz untuk meminta tanda bahwa sesungguhnya Allah menyertai dia. Tetapi karena banyak hal pergumulan yang dihadapi oleh Ahaz, dia dibeli oleh banyak musuh di sana sini. Ahaz ditantang dengan dua raja yang besar, Raja Aram dan Israel utara ketika itu. Dia mengalami ketakutan yang sungguh luar biasa. Karena ketakutannya justru dia mengandalkan bangsa Asyur. Allah katakan, aku tunjukkan tanda bagimu bahwa Allah beserta engkau, aku menyertai engkau. Tetapi dia mencoba untuk mengatakan dalam dirinya, dikatakan, aku tak mencobai Tuhan. Sebenarnya ini mengartikan bahwa aku ragu dengan kuasa Allah. Cukuplah bangsa Asyur kekuatan di dalam bangsa ini. Pada akhirnya mereka mengalami kekalahan. Allah memberikan tanda bagi Ahaz, tetapi imannya buta. Dia tidak percaya kepada Allah. Banyak amanah dalam kehidupan saat ini. Kita juga berbuat demikian. Kita tahu bahwa Allah itu penuh kuasa, tapi kita ragu dengan kuasa Allah. Kita berdoa, kita katakan, kami yakin Tuhan Engkau berkuasa, Engkau penuh kehidupan kami. Tetapi kita ragu dalam doa kita itu. Amanah, Allah memberikan tanda dengan kehidupan kita. Terkadang kita tahu bahwa mengampuni itu menyehatkan iman kita, kehidupan kita, tapi kita terkadang menolak itu. Banyak hal yang kita tahu, hal-hal kebaikan dalam kehidupan kita, yang Tuhan tunjukkan tanda itu dalam kehidupan kita, tetapi terkadang kita menolak itu. Tuhan saat ini mengatakan, Allah yang tetap beserta kita di tengah-tengah iman kita yang buta itu. Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia selalu menghadirkan sukacita dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah menolak dia di tengah-tengah kehidupan kita. Dia mau datang untuk berusaha merangkul, untuk berusaha menyentuh hati Ahaz. Tetapi ternyata Ahaz menolak. Amanah dalam kehidupan kita juga terkadang kita katakan, Allah telah meninggalkanku, Allah tak peduli denganku, Allah begitu teganya kepadaku. Padahal kita sendiri yang menolak kehadirannya. Kita katakan demikian, Allah begitu cuek kepadaku, kita sendiri yang mencintainya. Tuhan terus mendekat.
menunjukkan siapa dirinya, tetapi terkadang hati kita yang terbuka untuk menyambutnya. Jangan mulai di mata, karena Tuhan selalu menunjukkan janjinya, kasih dalam kehidupanmu. Justru bukalah hati, pintu gerbang hati untuk menyambut sesungguhnya Dia mau hadir di tengah-tengah kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana bentuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dikatakan pada ayat 15, Ia akan makan daging dan madu sampai Dia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Ayat 16, sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Dan di situ adalah susu dan madu. Tuhan datang mensejahterakan, memberikan susu dan madu. Di tengah-tengah perperangan ahas itu, Allah memberikan damai sejahtera dalam kehidupannya. Meskipun dia menolak, amanah Tuhan datang di tengah-tengah dunia ini sebagai Immanuel, memberikan damai sejahtera. Maka siapkanlah hati yang selalu diisi dengan damai sejahtera. Karena disitulah sang penyerta, sang berkat itu selalu bersama-sama di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera itu juga amanah harus ada dalam diri kalian, amanah, dan juga orang tua di sini yang membawa anak kepada baptisan kudus. Damai sejahtera itu harus menaungi kehidupan anak dan kita. Tumbuhkan damai itu di dalam hati anak-anak. Cinta kasih itu dalam hati anak-anak. Karena dia adalah anak-anak kerajaan, anak-anak yang diberkati Tuhan. Tuhan melarang sekali ketika orang tua siapapun menolak supaya anak-anak kepadanya. Tuhan memarahi para muridnya, karena justru seperti itulah anak-anak yang dikasihi. Mereka tulus, mereka polos sama Tuhan. Tapi belum berbadai lagi. Ausku yang kemudian dia kepala di taluan untuk kita ini pilih seperti berbadai anak-anak berkelek untuk kita ini melayang-layang. Tapi omak nak ondok dengan berbadai. Anak sudah salah berbadai dalam kami anak berbadai. Urusan kedua anak-anak maka belajar seperti anak-anak ketulusan cintanya. Maka kita mengarahkan terus untuk cinta itu, kasih itu, ketulusan itu, damai itu terus mengalami kehidupannya sampai dia besar dan sampai dia dewasa. Jadilah orang tua yang teladannya. Udah kalau membuatnya nakal tempat video, tapi ajarlah mereka. Apa jadi Tuhan? Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Allah terus menyertai kita. Nanti udah tantangan tak ada, aku akan menyertai engkau senantiasa. Baguslah mereka, ajarlah mereka. Dalam bulan menariknya aku tak kepada minggu, apalagi itu kinai menjadikan pembangunan suatu bulan bunuh dua dilakoni ikan ini dan minggu bulan anda jadi semenggojek dan semuanya ikut teladan kita kita berjumpa kita dia juga angka tak masih di bulan dari gojek dan minggu. Anak kajuan berbagai dan bapak juga pernah ke gereja. Dua anak terus kita. Alasan yang bertanya Tuhan, bema yang akan seperti itu. Bahkan kalau dagungnya hatinya berkata demikian itu. Percaya mereka. Kita bisa belajar kan? Kalau omak dan margaret berbawa gereja dan gereja, karena harus bersekutu bersama-sama. Dari tahun depan perpesan yang keluarga berkumpul bersama, anak-anak berkumpul bersama, memuji-muji Tuhan. Jadi keluarga mereka berdua bersama. Ya, bagaimana dia mencintai Tuhan, mencintai gereja terus. Aduh, online, mari kita sila. Nabi lasak satu tetap beribadah. Hidup dan yang asal omak dan alas bapak nanti mulai lagi hal yang biasa dengan berarti nanti lebih total di mana langsung akan melulas di mana anda sehat lagi sih dia nakutkan dipertanyakan itu ada merasa itu tadi melulas di mana mulia hati Tuhan siap dia nakut sebelum dia terus arahkan oleh seperti musuh panah sampai pada sasaran tepat
karena dia dihadirkan oleh anak kita untuk dicintai, bukan dipukuli dan lomot-lomotan dikasihi. Daripada dipukul, lebih baik dipeluk, disayangi. Daripada ditampar, lebih baik dicium, dihau. Hidup berstatus karena dia adalah milik Allah. Dia bukan milik kita. Tapi bersyukur anugerah itu diberikan kepada anak dan kita. Cintailah dia seperti Kristus yang mencintainya. Maka kita ajak dia berdoa, terus berdoa. Amin. Tuhan kami terus menanya kepada adik. Jadi kita itu mulut jujur harta ada pengalaman atau kayak terus matanya kita sidang terus berdoa kepadanya. Ya, bagaimana hari ini terus kita berdoa di kehidupan kita. Ingat doa ibu kita mengingat doa itu sejarah cerita di baliknya. Ya bagaimana anaknya banyak sekali sampai pulang pagi memerlukan, tapi mamanya sampai jam 2 pagi berdoa terus. Pulang dia dari luar di omangnya. Tuhan, tolong anakku ini, dia betul-betul bangga, kasih dia, berkati dia Tuhan, berubah-ubah dia Tuhan. Terus setiap hari anak tidak pernah berubah, terus sampai dia terus berdoa sampai mati mamanya. Dia tuliskan lagi itu di ayat 3. Sekarang dia telah pergi ke rumah yang senang, namun kasihnya kepada selalu kenal. Doa mamanya tidak sia-sia baginya. Meskipun sampai mati berdoa, tapi pada akhirnya anaknya berubah, menyesal dan mengenang segala kebaikan mamanya. Tiap hari mendoakanku. Sekarang dia telah pergi, tapi kasihnya selalu kenal. Ulang terjun Allah kita terus membawanya aku. Terus doakan, hidup dan asal tubuh kita. Terus mendoakan dia supaya terus menjadi dekat. Tuhan kami masing-masing kita saling. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadi Immanuel beserta kami. Meskipun kami bergumul banyak tantangan, musuh-musuh bersekongkol untuk menjebak kami, tapi kami pastikan Tuhan tetap beserta kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menaruh harapan kami, kasih kami, hidup kami kepada Tuhan, agar Tuhan yang menaungi, menyertai, berkuasa atas kehidupan kami, sehingga damai sejahtera terus-menerus kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan sejahtera itu juga Tuhan hendaknya ada dia yang tinggal di tengah-tengah rumah tangga masing-masing, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, dan sejahtera terus kami rasakan di tengah-tengah rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan untuk sukacita firman yang telah kami dengar pada saat ini. Biarlah kami menaruh harapan kami kepada Tuhan. Kami tidak ragu akan kuasa Tuhan, karena kami tahu Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Tuhan, kami berdoa bersama Tuhan jemaat yang berulang tahun dalam hidup ini. Tuhan berikan panjang umur, memberikan kesehatan, memberikan sukacita. Bagi berulang tahun pernikahan, cinta kasih kiranya menaungi mereka, dan mereka terus berkaitan sehingga mereka terus hidup di dalam kasih, di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati jemaat yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan yang penuh kuasa itu untuk menjaga tubuhnya, menjaga badannya yang sakit, dan biarlah dia terus berseru memohon belas kasihan Tuhan, kesembuhan dan pertolongan Tuhan. Kami tahu Engkau sumber kesembuhan, pengharapan dan kekuatan kami. Tuhan, berkati seluruh orang tua yang membawa anaknya pada baptisan kudus, agar anak mereka menjadi anak kerajaan, yang tercatat dalam buku kehidupan. Mampukan mereka menjadi orang tua yang gigih, yang tangguh, yang berhikmat untuk mendidik, memelihara, menjaga, mengarahkan mereka kepada Tuhan, sehingga nanti ke depan mereka menjadi anak-anak kebanggaan dari keluarga besar mereka, bagi orang tuanya, bagi Tuhan, dan semua kebaikan nama Tuhan kalau sudah memuliakan. Meskipun di tengah-tengah kehidupan anak-anak yang masih kecil, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepadamu, Yesus Kristus, yang bersyukur dan berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi.
Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal dan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarlah anak-anak ini datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Aku percaya jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saudara-saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Yang kedua, apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Yang ketiga, apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pelajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus. Enzo Rafael, aku engkau dalam nama Allah Bapa dan Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tuhan memohon untuk masuk di kerajaan-Nya sampai selama-lamanya. Amin.
dan Roh Kudus. Mario Partumbuhan, aku sudah Allah Bapa dan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dalam Engkau, termasuk kerajaan-Nya sampai selama-lamanya. Amin. Brian Agustin, aku masuk dalam nama Allah Bapa dan Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kristi Abigail, aku memuji Engkau dalam nama Allah Bapa dan Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Lilis Putriani, aku memuji Engkau dalam nama Allah dan Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jonathan Perlindungan, aku memuji Engkau dalam nama Allah Bapa dan Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Revival Lasro Tua, aku memuji Engkau dalam nama Allah Bapa dan Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Brian Stefani, aku memuji Engkau dalam nama Allah Bapa dan Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus.
Kenan Axel Immanuel, aku bersumpah dalam nama Allah Bapa dan Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Grace Claire Natalie, aku bersumpah dalam nama Allah Bapa dan Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Faith Uwanke, aku bersumpah dalam nama Allah Bapa dan Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Rahel Eklesia, aku bersumpah dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Revania Jessica, aku bersumpah dalam nama Allah Bapa dan Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Siana Gabriela, aku bersumpah dalam nama Allah Bapa dan Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Don Felix, aku bersumpah dalam nama Allah Bapa dan Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Gavariel Alfian, aku bersumpah dalam nama Allah Bapa dan Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus.
Yesus Kristus dan Roh Kudus. Orang tua anak-anak dipersilakan bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dan Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu, dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih kepada orang tua mereka, kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi jemaat bangkit berdiri. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami bergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa berseru kepada-Mu dan Kristus Tuhan kami. Amin.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat datang kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Horas.